Bukan, kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. Permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia, itulah kuncinya. Assalamualaikum siswa-siswa dimanapun berada, tetap semangat karena bersekolah itu melukis masa depan. Kamu baru saja mendengarkan cuplikan sebuah lagu Kunanta dalam versi aslinya, dan dalam versi bahasa Indonesianya Jadilah Diri Sendiri dengan penyanyi Humud Al-Khudair. Menarik sekali kan? Ya, lalu apa hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Tentu ada hubungannya. Pertemuan sebelumnya kamu sudah belajar memahami tentang teks ulasan. Hari ini kamu akan menemukan kelebihan dan kekurangan pada teks ulasan. Kamu masih ingat dong apa itu teks ulasan? Secara sederhana saja, teks ulasan itu merupakan pengkajian terhadap sebuah karya, baik karya itu berupa film, buku, ataupun lagu. Pada hari ini kita akan melihat contoh dari teks ulasan. Simak teks ulasannya dengan baik dan selamat belajar. Baiklah siswa sekalian, kita akan menemukan kelebihan dan kekurangan sebuah karya dari teks ulasan. Teks ulasan pertama adalah lagu, Awakening Music. Awakening Music ini sangat patut diperkenalkan ke dunia musik, terutama umat muslim. Awakening Music sebelumnya dikenal dengan Awakening Record, merupakan produsen musik yang berasal dari London, Inggris. Perusahaan ini mencetuskan karya-karya musik Islam modern pertama di Inggris sejak tahun 2001. Pelopor musik industri berlabel Awakening ini telah melahirkan musik beraliran Islam nasib modern yang menginspirasi dan kental akan penyampaian pesan-pesan religi dan perdamaian. Kita patut mengapresiasi. Berdirinya Awakening Music ini telah banyak memunculkan artis bertalenta, menjadikan umat muslim di dunia dapat saling berkomunikasi, menyampaikan pesannya dengan cara memainkan karya-karya musik melalui berbagai media yang selama ini direspon dan diterima dengan baik oleh dunia. Awakening Music ini telah melahirkan dan mempopulerkan beberapa artis muslim dunia. Pengemasan dan produksi yang dilakukan oleh Awakening ini memiliki standar internasional sehingga dapat mengangkat kembali keberadaan musik Islam. Kita sebut saja beberapa penyanyinya: Sami Yusuf, Rif, Maher Zain, Humud Al-Khudair, Haris J, Irfan Maki, dan masih banyak yang lainnya. Beberapa penyanyi Awakening Music ini telah merambah dunia permusikan Islam bahkan sampai ke Indonesia. Namun sayang masih banyak yang belum mengenal dan memperkenalkan secara serius. Jika kamu pecinta musik, jadikan ini sebagai musik bernutrisi baik, menambah keimanan dan bisa jadi ladang pahala. Kita menyampaikan pesan-pesan religi dan menciptakan perdamaian dunia. Itu dia teks ulasan lagu ya. Nah, sekarang kita akan menemukan kelebihan yang dimunculkan dalam teks tersebut. Kita lihat pada paragraf pertama ini pada kalimat terakhir atau bagian akhir. Pelopor industri musik yang berlabel Awakening Music ini telah melahirkan musik beraliran Islam nasib modern, menginspirasi dan kental akan menyampaikan pesan-pesan religi dan perdamaian. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai kelebihan yang dimunculkan. Sementara untuk kategori yang kekurangan, kita bisa melihat di bagian akhir dari teks ulasan ini. Silakan perhatikan paragraf yang kedua pada halaman ini. Kita melihat kalimat, namun sayang masih banyak yang belum mengenal dan memperkenalkannya secara serius. Ini adalah kelemahan yang dimunculkan dalam teks ulasan. Bagaimana? Gampang bukan? Terus belajar ya. Nanti kita akan melihat atau kamu akan mencari sendiri kelebihan dan kekurangan dari teks ulasan yang berikut ini. Berikutnya adalah teks ulasan buku Hafalan Sholat Delisa. Ini dikenal juga dengan resensi sebuah buku. Judul Hafalan Sholat Delisa terbitnya di Jakarta tahun 2005 dengan jumlah halaman 270 dengan ukuran 13,5 x 20,5 cm dan harga Rp50.000.
Novel ini menceritakan kisah dari seorang anak berusia 6 tahun. Ia bernama Delisa yang hidup bersama Umi Salamah dan ketiga kakaknya yaitu Cut Fatimah, siswa kelas 1 Madrasah Aliyah, si kembar Cut Aisyah dan Cut Zahra yang duduk di kelas 1 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Longa. Sementara abinya, Usman, bekerja di tanker perusahaan minyak internasional yang biasanya pulang itu setiap 3 bulan sekali untuk menemui keluarganya. Mereka tinggal bersama di komplek perumahan sederhana di pinggir pesisir pantai Longa, Aceh. Keluarga ini sangatlah bahagia dengan 4 anak solehah dengan karakter yang berbeda-beda. Delisa yang bersifat manja dan baik hati, Aisyah yang egois, Fatimah yang bijaksana, Zahra yang pendiam, sehingga menciptakan suasana keributan-keributan kecil pada keluarga itu. Suatu hari Umi dan Delisa pergi ke pasar untuk membeli kalung emas 2 gram di toko Koh Acan sebagai hadiah ujian praktik hafalan sholat yang akan dilakukan Delisa untuk disetor kepada Bu Guru Nur. Abi juga akan memberikan hadiah serupa sepeda untuk Delisa. Hal itu membuat Delisa semakin bersemangat untuk menghafal bacaan sholatnya. Pada 26 Desember 2004, Delisa akan melaksanakan ujian praktik tersebut. Namun mantap hatinya berkata, Delisa akan khusyuk. Allahu Akbar. Lantai laut retak seketika, gempa menjalar dengan kekuatan dahsyat. Vas bunga pecah menggores lengan Delisa. Gelombang itu bergetar menyapu Banda Aceh. Namun sedetik berikutnya sejuta air membuncah keluar. Desiran dahsyat ombak menggulung pesisir komplek. Anehnya, Delisa tetap khusyuk membaca lafaz sholatnya. Gelombang itu menghantam tubuh Delisa dengan keras. Ia terpelanting jauh. Entah kemana Delisa terbawa arus ombak. Selama 6 hari Delisa tak sadarkan diri. Dia ditemukan dengan keadaan yang sangat menyedihkan, persis seperti mayat. Delisa dirawat di rumah sakit, tak lagi terbaring di semak-semak belukar, tak lagi meminum air hujan, tak lagi kepanasan terpapar sinar matahari. Delisa dirawat dengan banyak selang di tubuhnya. Kepalanya dipangkas dengan banyak luka jahitan, lebih dari 20 jahitan, serta kakinya yang telah membusuk sehingga terpaksa harus diamputasi. Tangannya diberi gips. Sungguh malang nasib Delisa. Walau seperti itu, ia tak pernah mengeluh. Berkat data-data yang diberikan Sutor Sopi, Delisa dapat bertemu dengan abinya. Ia menceritakan tentang kondisinya tanpa ada raut wajah sedih. Abinya tak menyangka Delisa lebih kuat menerima semuanya, menerima takdir yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Delisa dan abinya memulai kehidupan dari awal, mulai memahami kata ikhlas. Ikhlas menghafal hafalan sholat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Novel ini menarik dan mudah dipahami, disusun dengan tulisan-tulisan sederhana namun sangat berkesan, mengandung nilai-nilai religius dan nilai sosial yang tinggi. Dalam novel ini tergambar keharmonisan suatu keluarga. Kisah ini banyak mengandung kisah inspiratif, yaitu kisah seorang anak yang berusia 6 tahun yang berjuang untuk menghafal hafalan sholat agar sempurna ketika pengambilan nilai. Ia juga menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Dalam novel ini tidak terdapat daftar isi, kata pengantar, dan sinopsis. Namun novel ini sangat menarik, disajikan dengan tulisan yang mudah dipahami dan sangat berkesan. Baiklah siswa sekalian, karena tadi di teks ulasan yang pertama di lagu ya, kamu sudah ibu tunjukkan cara menemukan kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam teks ulasan. Untuk yang kali ini, kamu silahkan mencari sendiri mana kalimat yang menyatakan kelebihan dan mana yang menyatakan kekurangan. Selamat mengerjakan latihan, kerjakan di buku latihannya.
Teks ulasan berikutnya adalah teks ulasan film Squid Game. Di sini pekerjaan kamu juga sama. Kamu menemukan kelebihan dan kekurangan yang ditulis dalam teks ulasan tersebut. Squid Game. Penantian lebih dari setahun terbayar dengan menyenangkan kala Squid Game dirilis pada 17 September 2021. Tak perlu banyak waktu untuk melahap 9 episode serial Korea pengembangan Netflix tersebut. Lewat Squid Game, sutradara Hwang Dong-hyuk menyajikan pahit realitas kehidupan dalam bungkus yang begitu manis. Squid Game secara garis besar mengisahkan 456 orang terlilit hutang yang diberikan kesempatan melunasi dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Di antara mereka ada Song Gi-hun, Jo Sang-woo, dan Kang Se-byuk. Mereka akan mendapatkan 45,6 miliar won jika menyelesaikan 6 babak permainan. Namun mereka sama sekali tidak tahu apa yang akan dimainkan dengan alasan keadilan dan kesempatan yang sama bagi semua orang. Secuplikan cerita Squid Game tersebut mungkin membuat serial ini bisa dibandingkan dengan sejumlah judul yang memiliki premis serupa. Sebut saja At the Girls Will serta serial Alice in the Borderland. Namun, sutradara Hwang Dong-hyuk mengatakan naskah Squid Game sudah dirilis sejak 2008 dan diselesaikan 2009. Serial yang tayang tahun ini disebut hasil dari naskah serta persiapan sejak 13 tahun tersebut. Di sisi lain, banyak faktor membuat Squid Game ini lebih kaya. Salah satunya adalah jalan cerita. Squid Game sejak awal banyak menyelesaikan situasi dan kondisi yang menyebabkan Ki-hun, Sang-woo, dan 454 orang lainnya berada di lokasi permainan tersebut. Kisah para pemain juga terlihat lebih real dan sangat mungkin terjadi di dunia nyata. Terlilit hutang, dikejar-kejar penagih hutang, konflik rumah tangga, patriarki dalam keluarga membuat serial ini terasa lebih terhubung dengan penonton banyak negara termasuk di Indonesia. Beragam sifat asli manusia ketika dihadapkan dengan uang atau harta juga diperlihatkan lewat karakter para pemain. Tamak, licik, mengorbankan yang lemah dan menyelamatkan diri sendiri. Belum lagi isu-isu sosial yang kerap diselipkan dalam serial-serial atau film Korea ini. Rasa kemanusiaan menjadi satu hal yang sering dipertanyakan dalam serial ini. Isu perjudian, lewat binatang hingga uang yang tak selalu menjamin kebahagiaan seseorang turut dibahas dalam Squid Game. Tak hanya itu, jenis-jenis permainan tradisional Korea yang ditampilkan dalam Squid Game ini juga familiar dengan masyarakat Indonesia, seperti tarik tambang, benteng, serta gundu atau kelereng. Selain jalan cerita dan permainan, tingkat detail Squid Game ini juga patut diacungi jempol. Hwang Dong-hyuk seolah tak hanya ingin membuat para pemain itu kembali ke masa kecil, tetapi penonton juga bisa bernostalgia. Mulai dari celengan atau piggy bank beserta suara recehan koin di dalamnya, kemudian kotak bekal dengan menu makanan pada umumnya, serta jajanan ketika kecil. Terlebih lagi set yang benar-benar begitu memukau, seperti tangga warna-warni yang dilalui sebelum bermain game, kamar tidur para pemain, hingga lokasi permainan yang begitu indah. Hwang Dong-hyuk menggunakan CGI semisalnya mungkin dan semaksimalnya set fisik agar pemain benar-benar merasakan suasana permainan. Ia juga ingin menampilkan sesuatu yang berbeda dengan memberikan warna cerah pada set tersebut. Set yang begitu real dan sinematografi yang begitu baik membuat para penonton itu begitu memanjakan matanya di sepanjang 9 episode Squid Game. Walaupun memiliki banyak perbedaan, ada satu hal kesamaan yang mencolok antara Squid Game dengan Alice in the Borderland. Keduanya sama-sama memiliki episode yang membuat penonton bisa berlinang air mata saat menonton. Nah, bagaimana? Kamu sudah selesai mendengarkan ulasan dari film. Sekarang kerjakan di buku latihanmu, tentukanlah kelebihan dan kekurangan film Squid Game yang dipaparkan dalam teks ulasan tersebut. Selamat belajar, dikerjakan dengan sebaiknya dan tetap semangat karena bersekolah itu melukis masa depan.